Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat melahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata padanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk penahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Seperti kita tahu bahwa orang kusta pada masa itu suatu penyakit yang tidak mudah untuk disembuhkan. Sungguh orangnya sangat-sangat menderita, bukan hanya karena sakitnya, tetapi juga terpisah dari masyarakatnya, terpisah dari lingkungan hidupnya. Dia harus hidup menyendiri bersama dengan orang-orang sakit kusta yang lain. Kecuali dipisahkan dari lingkungan masyarakatnya, juga dia dianggap orang berdosa. Itulah hukumannya dari Tuhan karena dosa-dosanya. Disingkirkan bukan hanya dari masyarakat luas saja, tetapi juga masyarakat religius, masyarakat lingkungan ibadat. Dia dianggap orang yang kotor, orang yang berdosa. Betapa berat sebenarnya juga hidupnya orang sakit kusta itu. Entah apa yang menggerakkan hatinya ketika Yesus lewat di sana. Dia memohon, berlutut di hadapan Yesus dan mohon, "Kalau engkau mau, engkau dapat menahirkan saya, dapat membersihkan saya, kalau engkau mau." Dan Yesus mau. Tergerak oleh belas kasih pada orang itu, kemudian dia mau menyembuhkannya. "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan menjadi tahir, menjadi bersih. Tetapi juga karena ada peraturan agama bahwa orang itu bisa diterima lagi di lingkungan masyarakatnya, dia harus kembali kemana? Kembali ke tempat ibadat,
kepada imam, datang kepada imam bahwa dia telah bersih. Dan apa yang dikatakan Yesus selanjutnya, janganlah beritahukan ini kepada siapapun juga dengan keras, tetapi tetap saja orang itu memberitahukan kemana-mana Yesus yang menyembuhkan sakitnya itu. Itulah bagaimana nama Yesus makin tersebar kemana-mana. Dan supaya juga jangan salah paham bahwa dia hanya sebagai tabib atau sebagai tabib atau sebagai dokter atau sebagai orang yang menyembuhkan. Sebenarnya lebih dari itu. Lama-lama orang akan mengenal siapa Yesus, bukan hanya tukang penyembuh. Lebih dari itu. Karena itu orang harus hati-hati untuk menangkap siapa Yesus itu. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, marilah kita bersama-sama juga ikut belas kasih, ikut semangat belas kasih Yesus. Aku mau. Kadang-kadang tidak ada jalan keluar untuk sakitnya itu, tetapi karena aku mau seperti Yesus, semangat belas kasih, ada jalan untuk kebaikan orang itu. Mungkin kita juga menemukan kadang-kadang juga ada masalah-masalah yang sulit untuk diselesaikan, tetapi mohon, aku mau menyelesaikan, aku mau memperbaiki, menyembuhkan. Marilah ibu bapak dan saudara-saudari semua, spirit semangat belas kasih Allah hidup di dalam hati kita, supaya siapapun juga yang menemukan masalah-masalah, kesulitan ataupun sakit juga mendapat belas kasih dan penyembuhan, kebaikan orang itu lagi. Kita hening sejenak. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.